Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue yaitu Dari Motor. Dan di video kali ini gue akan mereview cara memperbaiki seal klep yang bocor, kemudian mengganti karet pos pengait mesin dari Mio, dan bagaimana cara untuk menggantinya secara praktis dan tepat. Lihat aja videonya dulu. Oke, jadi ini dia unit dari Mio yang akan kita perbaiki, dan sealnya katanya bocor, jadi pada kotor ya. Gimana Cil? Sudah dilihat Cil? Sealnya sudah pada bocor, dia jadi keluar dari tutup klepnya. Oh, berarti kotor sekali ya, karena olinya udah kemana-mana ya Cil? CRT. Oh tuh, lihat teman-teman, jadi ini sisi atas bawahnya sudah pada rusak ya, jadi harus dilakukan penggantian ya. Terlihat sekali ini udah kotor ya teman-teman, karena memang olinya muncrat kemana-mana, otomatis si debu-debu yang di jalan itu pasti menempel di sini ya teman-teman. Dan kayaknya kita akan langsung mengecek si sealnya dan menggunakan kunci khusus untuk membuka dari tutup klep ini ya teman-teman ya. Ini khusus Mio ya, jadi ukurannya kayak gini. Itu kotor sekali tuh, lihat udah pada ini tebal ininya, kotorannya apa, tanahnya udah pada ini. Oke bosku, dibuka bosku. Oke, kita langsung eksekusi nih, biasa bersama Bang Ogi bersama dengan Adi Bocio yang ganteng pokoknya. Semangat, biarpun puasa tenaga tetap ada pokoknya mah. Gaskeun. Ya, dibuka dulu ya yang tutup klep yang bagian bawah. Oh, jadi si olinya teman-teman udah pada keluar, kemudian merembet kemana-mana, jadi otomatis dalamannya ini tuh lihat pada banyak debu-debu, kotoran-kotoran dari tanah sehingga menumpuk di sini. Dan kemudian ini memang harus dilakukan penggantian ya sealnya, mungkin dari tutupnya sitriknya juga bocor ya. Nah, ini harus dilakukan penggantian dari oli seal tutup klep sama tutup ini ya. Tutup klep yang bawah udah dibuka, dan sekarang kita ke tutup klep yang atas ya. Kita bongkar dulu. Di konter ya. Oke, sudah dibuka teman-teman. Kalau yang atas sih masih lumayan ya, tidak rembes-rembes amat. Tapi kalau penggantian itu baiknya satu set ya, atas dan bawah itu listnya diganti, itu akan lebih baik ya. Nah, di sisi lain itu karena memang ini ada tutup dari sintriknya takut bocor, jadi cover bagian kaki sebelah kiri juga harus dibongkar. Oke, mekanik Bang Ogi sedang melihat dan meneliti, menganalisis penyakit apa saja yang ada di motor ini, kemudian apa yang harus perbaiki. Dan lantai dari Mio ini wow, luar biasa teman-teman. Nah, wah, ini mah harus dibersihkan sedetail mungkin ya teman-teman ya, karena kotorannya kemana-mana. Ini mungkin jarang dibersihkan ini dari belinya, mungkin memang harus dibersihkan secara total guys. Wah, lihat tuh. Nah, sekarang tutup setriknya akan dibuka menggunakan kunci L ya teman-teman, kunci L 10 ya. Terlihat sangat kotor sekali teman-teman tuh. Nah, jadi indikasi yang parah itu olisinya dari sebelah sintrik. Nah, karena lebarnya ke sini nih.
Nah, di sini tuh sangat basah sekali ya. Berarti ke sini ininya, ke sebelah kiri semburan olinya merembes keluar. Oke, kita lihat. Nah, ternyata memang benar ya teman-teman. Memang kalau usia Mio ini kira kurang lebih itu tahun 2012 sampai 14 nih. Ini Mio yang terakhir yang lampunya nyatu ini kurang lebih mungkin 2012-an lah ya. Dan kalau lihat dari kondisi memang kayaknya ini memang masih bagus, jarang dibuka. Nah, mungkin memang udah waktunya dibuka ya, dibersihkan ya, kayak gini. Oke, langkah pertama dari pembersihan ini, yang pertama adalah membersihkan tutup klep Mio atas dan bawah menggunakan ini nih, menggunakan bensin petralit. Dibersihkan pakai kuas sampai bersih, dan nanti akan diganti sealnya ya yang baru biar tidak rembes lagi. Bersihkan sampai bersih pokoknya mah. Tahap selanjutnya yaitu pengecekan seal dari tutup sintrik, dimana tutup sintrik itu ya ada dua. Nah, itu udah pada keras ya. Dan karena udah keras makanya tidak bisa menutupi oli yang dari kompresi dari head ya. Makanya harus diganti sama si yang baru ya, semuanya harus diganti, masuk tutup klepnya juga ganti sama seal yang baru. Nah, ini silnya yang baru sama yang ini ya. Ini sangat kotor sekali teman-teman. Ini akan menjadi PR-nya si Bocil. Nah, mungkin di sini ya Bang Oig ya yang harus digantinya ya. Nah, ini nih. Ini pekerjaan lumayan. Di sini ada karetnya. Ya bos karetnya, penyangga dari mesin ini. Ini terindikasi ini sudah aus, maka harus dilakukan penggantian. Teman-teman, kita akan lakukan pembersihan dari kotoran-kotoran tanah yang menempel pada bodi ini. Nah, ini takutnya pas pembersihan ada tanah yang masuk ke dalam mesin. Jadi maka yang langkah pertamanya itu adalah mengganti seal tutup klep atas dan bawah ya. Kemudian tutup sintriknya kita tutup kembali ya. Nah, kayak teman-teman, yang atas sudah. Nah, sekarang lagi menutup tutup klep yang bawah udah beres teman-teman. Dan selanjutnya yaitu pembersihan dari kerak-kerak menggunakan sisir kawat. Aduh, hati-hati guys. Aduh, aku nyeri guys. Aduh, sangat kotor sekali guys. Waduh, dibersihkan sampai kinclong lagi guys. Tenang aja, urusan membersihkan Adi Bocil memang udah ahlinya guys. Oh, bawah-bawah guys, lihat guys. Sangat banyak sekali kotoran tanahnya guys. Oh, luar biasa. Separah ini guys. Separah ini kah guys? Lihat guys, ini kotoran-kotorannya guys. Seperti habis trabas ini guys. Tapi ini motor kan buat oke guys, di lumpur oli katanya guys.
Tapi ini teh motornya motor kota ya. Tapi ini kalian dari lumpurnya ini kayak motor Trabas guys, kotor banget. Oke, sementara itu mekanik kita Bang Ogi sedang mempersiapkan tutup sintrik ya. Kemudian tadi sudah memakai juga tribon ya. Pokoknya pakai tribon supaya tidak rembes lagi guys. Karena posisinya sulit yang mau ya. Jadi harus dilakukan penekanan menggunakan palu sedikit dengan penuh perasaan tapi ya. Setelah itu baru dibaut kembali atas bawahnya. Nah, ini setelah tutup klep atas bawahnya dipasang kembali, udah dirapatkan kembali. Kemudian tutup sintriknya juga udah dipasang. Sekarang ini kayak gini. Ini kalau pembersihan kerak-kerak kayak gini karena memang ini lek-lek ya kalau bahasa sini. Ini akan memerlukan waktu lama maksudnya. Nah, jadi aman karena dalaman mesin udah ditutup kembali, guys. Nah, ini Adi Bocil sedang membersihkan head dari Mio ini dengan menggunakan Buensina. Pokoknya ini harus kinclong lagi, tidak ada kerak-kerak lagi, tidak ada muncrat-muncrat oli lagi ya. Pokoknya harus bersih karena kebersihan sebagian dari imannya Cio. Kalau tidak bersih nanti tidak akan ganteng seperti Adi Bocil. Oke, sekarang kita bersihkan yang bagian sebelah kiri. Aduh, ini berlumuran oli guys. Ini sedang dibersihkan dengan teliti. Wah, pokoknya ini lek-lek guys. Oke, kita fokus pembersihan bagian bawah guys. Nah, ini sangat kotor sekali guys. Pokoknya harus sangat teliti, sangat sabar membersihkan ini guys. Guys, saking totalitasnya ini motor sambil dikeringkan kayak gini guys tuh. Wah, totalitas pembersihan dari Bay Adi Bocil pokoknya. Aduh, si ganteng kalem pokoknya mah ya. Aduh, guys, pokoknya mah. Teman-teman, karena memang penggantian dari bos Aram ini ya, pengait mesin ini susah, jadi itu si knalpot itu harus dibuka dulu ya. Nah, ini dibongkar dulu, semuanya harus bongkar-bongkar, dibersihin dulu karena memang ini susah, harus turun mesin dulu guys. Ini harus diganti bosnya. Di sini susah, ini ada bosnya di sini satu, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nah, ini otomatis kalau mengganti jadi bos-bosan ini dua ini motor mesinnya harus turun dulu guys. Nah, jadi ini bosnya ya, bos-bosannya udah oblak guys, jadi harus lakukan penggantian dari bos-bosnya tuh. Wah, pokoknya goyang bang. Ini gak baik buat perjalanan di jalan, ini akan tidak stabil lah pokoknya ya. Oke, kita akan lakukan pembongkaran. Uish, sangat keras sekali guys. Nah, tadi pakai impact nggak bisa nih, pakai ini tadi nggak bisa, maka harus dilakukan dengan tenaga Hercules dari Adi Bocil.
Tuh kan kalau pakai tenaga Hercules mah. Wah, pokoknya mah ya. Kan Mana dia? copot. Oke, pembongkaran as yang besarnya pemakai impact, guys. Nah, ini sudah dibongkar. Impact. Nah, tapi untuk membuka ini harus dipukul dulu sedikit-sedikit, guys, karena ini bautnya ada dua, di sebelah kiri kanannya ada dua. Nah, terlihat kan. Dan langkah selanjutnya ini motor harus dibawa dulu ke belakang karena kan akan dicopotin ya. Jadi si tutup CVT-nya juga yang bagian atas dicopot, kemudian si shockbreaker-nya juga dicopot ya, Ciu. Ya, karena kan akan dibuka ya, mesinnya akan turun nanti ya. Dan kemudian kita lakukan penghentakan. Kemudian ini si as yang kecil sama yang panjangnya kita ketok dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, sekarang Bang Ogi lagi membuka as yang utama, as besar tuh kan. Nah, sampai copotnya ini. Nah, baru ini si rangka sama mesinnya akan terpisah ya. Guys, ini adalah proses untuk pembongkaran dari lahar sasis, dan sini ada laharnya yang akan kita ganti, ada kanan dan kiri, ada dua. Ini sudah oblak ya, udah harus dilakukan penggantian, guys. Jadi sekarang prosesnya membersihkan ini apa namanya ya? Sasis. Nah, dari kerak-keraknya tuh lihat, aduh, luar biasa guys, sangat kotor sekali guys. Oke, kita bersihkan pakai kuas dan bensin ya guys ya, biar ada beningan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi penggantian laharnya. Ini ada dua lahar, yang kiri dan yang kanan. Maka akan dilakukan pengetokan dari as ini, dimana di tengah-tengah itu ada as ya, dan ini harus bisa untuk dicopot ya. Dan ketika ini ditekan, maka otomatis yang bawahnya itu laharnya akan keluar ya sendiri, tuh kan, lihat teman-teman. Nah, ini asnya ya, dan asnya ini besar, kemudian ini laharnya, dan laharnya satu lagi itu copot, ada dua, dan akan dilakukan penggantian oleh ya lahar seperti ini ya. Mister. Pokoknya untuk masalah urusan yang kayak gini, Bang Ogi udah ahli lah pokoknya. Dekor pokok nama Jos Dortos, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, just the Jos pokok nama gitu. Nah, Si bos ini dulu latihannya di Jepang. wah, Jepang bagian Singaparna pokok nama ya. Jepang. Jadi udah tidak diragukan lagi keahliannya, Skillnya. masalah pukul memukul, totok menotok. Mijit memijit, udah ahlinya. Beres bos, pokoknya mah tuh. Wah, sip Jos, pokoknya tinggal dipasang dan beres. Mantap pokoknya mah. Oke bosku, langsung aja dipasang kembali kepada unit Mio ini. Memang harus dengan ketelitian ya, kesabaran ya, karena tidak mudah untuk memasukkan ke tempatnya semula. Harus dilakukan ungkit mengungkit dan cokel mencokel. Oke bosku, udah terpasang dan ini sangat mantap sekali teman-teman. Itu dia video dari tutorial penggantian dari tutup klep dan penggantian bos-bosan dari penjangka mesin Mio.
Mudah-mudahan tips dan triknya menjadikan tambahan ilmu buat kita semuanya.